Amin, amin, amin. Masuk surganya Allah. Amin. Jannatul Firdaus. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari pada bab tentang al-insat lil ulama. Al-insat artinya mendiamkan orang karena ada orang alim atau orang yang berilmu sedang berbicara. Silakan dibaca, Ustaz. Al-insaf lil ulama, mendiamkan orang untuk mendengarkan perkataan ulama. An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'i istansifin nasa faqala la tarji'u ba'di kubbaran yadribu ba'dukum bi'awabin. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Bab insat lil ulama. Bab ini membicarakan tentang insat. Insat itu diam. Lil ulama, bagi seorang yang sedang bertutur keilmuan. Ulama di sini orang yang berilmu pengetahuan. An Jarir bin Abdullah. Hadisnya berdasarkan dari Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jarir ini adalah aslama ba'da hajjatul wada binahwi min syahrain. Dia masuk Islam setelah haji wada. Jadi Jarir bin Abdullah yang cerita di sini masuk Islam setelah haji wada 2 bulan kemudian. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Jarir bin Abdullah, Nabi pernah bersabda lahu kepadanya di hajatul wada, ketika melaksanakan haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada adalah haji penghabisan. Boleh juga diartikan haji pamitan. Kenapa dikatakan pamitan? Karena setelah haji ini Rasulullah wafat. Kenapa dikatakan haji wada? Karena memang terakhir kali dan pertama kali Nabi Muhammad itu pergi haji cuma sekali. Sepanjang hayatnya pergi haji cuma sekali. Kenapa cuma sekali? Karena memang Nabi Muhammad itu contoh bagi umat. Kalau Nabi pergi haji berkali-kali, itu akan merepotkan kita umatnya. Itu sebabnya pergi haji Nabi cuma sekali dalam seumur hidup beliau. Dan itu sebabnya juga kita disuruh pergi haji kalau mampu setahun seumur hidup cuma sekali. Ada hadis memang mengatakan likulli khamsi sanawatin haji. Tiap-tiap 5 tahun haji lagi. Memang ada hadisnya. Maksudnya apa? Setelah 5 tahun kita pergi haji, disunnahkan untuk memperbarui haji lagi. Kenapa? Karena boleh jadi selama 5 tahun itu terjadi erosi, pergeseran. Kalau baru pulang haji, waduh belum azan udah duduk masjid tuh. Pasti kayak waktu di Makkah, di Madinah. Sudah 4 tahun, 5 tahun kemudian sudah mulai bergeser. Sudah terpengaruh, makanya diperbaharui lagi. Nah, haji itu wajibnya sekali. Kalau 2, 3 dan seterusnya sunnah. Nabi ketika itu berkata kepada Jarir, istansitin nas, coba katanya diamkan orang-orang. Istansit an-nas, mintalah orang-orang untuk diam. Jadi Jarir ini disuruh oleh Rasulullah untuk mendiamkan orang banyak. Kenapa? Karena Nabi mau pidato yang sangat strategis gitu. Sangat penting, sangat menentukan, sangat
fundamental. Apa kata Nabi? Faqala, dalam salah satu pidato Nabi ini, kata Nabi, la tarji'u ba'di, janganlah kamu setelah aku tidak ada, setelah aku wafat, kufar, kembali kufur. Jadi pesannya Nabi ketika haji wada itu, jangan kembali kafir, jangan kembali kufur setelah nanti aku tidak ada. Yaitu ba'dhum liqabba ba'din, yang saling bermusuh-musuhan, saling perang, saling berantem, saling tidak akur. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, apa yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah yang pertama, Nabi ingin mengajarkan kepada kita adab. Adab kalau ada orang alim sedang bicara, dalam hal ini Nabi Muhammad, kita diminta supaya diam. Kenapa? Karena ihtiraman lil ulama, menghormati, menghargai orang alim. Jadi hadis keberapa? 101 hadis 101 kitab ilmu. Kalau ditelaah isinya, konten hadis itu atau isi hadis berpesan kepada kita supaya membangun adab dalam majelis. Majelis ilmu, kalau ada orang sedang bicara, yang bicara itu orang yang dihormati, orang alim, maka yang lain diam. Ketika orang alim bicara, ketika orang alim itu berilmu bicara, yang lain diam. Bertanya kenapa? Kenapa begitu? Karena alasan ketiga, karena mulianya kedudukan ilmu. Ilmu itu mulia. Jadi mulianya kedudukan ilmu. Jadi dalam rangka memuliakan ilmu, menghormati ilmu, maka orang yang pengampu ilmu itu ketika dia bicara, diminta yang lain mendengarkan. Dalam konteks yang di sini Rasulullah itu sumbernya ilmu, bukan cuma budak, sumbernya ilmu. Segala ilmu ada pada Rasulullah. Ada Rasulullah langsung mengajarkan Allah. Jadi mesti ada adab yang dibangun. Jadi ilmu itu mulia. Itu sebabnya bapak dan ibu menjadi orang yang mulia karena menuntut ilmu. Jadi mulia gara-gara ilmu itu. Misalnya, apa sebab ilmu itu memuliakan manusia? Bapak lihat contohnya Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah karena ilmunya, sehingga malaikat disuruh hormat kepada Nabi Adam, suruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam punya kelebihan. Kelebihannya apa? Ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, ayat itu punya pesan penting Rasulullah. Apa pesannya? Yang pertama, jangan kufur setelah Rasul wafat. Kufur itu perbuatannya orang yang kafir. Jangan kafir setelah aku nanti tidak ada. Jadi sudah ngasih syarat. Dengan adanya ucapan begitu, sabda seperti itu, sudah kasih syarat bahwa Rasulullah akan wafat. Yang kedua, hadis itu ingin memberi pesan kepada kita, hidup yang bagus itu kalau rukun, hidup
dalam kedamaian, tidak saling perang, ya, saling menebas leher musuh. Kalau bahasa hadisnya gitu, menebas leher musuh kan perang. Kenapa hidup dalam kedamaian? Cocok dengan namanya Islam, arti asilin, ya ayyuhalladzina amanu, ya, udkhulu fis silmi kafah. Ini cocok dengan namanya asilin. Jadi intinya supaya hidup ini damai. Karena kalau hadis ini kita sikapnya gimana? Menyikapi hadis ini adalah kita nggak ada pilihan lain, patuh dan melaksanakan, patuh dan melaksanakan. Itu aja. Bagaimana patuh? Memposisikan ilmu pada posisi yang mulia. Alasannya gimana? Ya kita hormati orang berilmu dalam Nabi Muhammad, dan isi yang penting jangan kufur, jangan kembali lagi kafir, dan hiduplah dalam kedamaian, tidak saling membunuh. Kalau di dalam hadisnya, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kamu saling menebas leher sesama kamu dengan sebagian yang lain. Artinya perang, ya. Jadi pesannya itu jangan perang. Kalau begitu hidup yang Islami, hidup yang rukun, yang guyup, yang damai, apalagi sesama Muslim, sesama orang Islam. Bahwa ada perbedaan biasa, dicari titik temunya. Tasyawiru fil amal, musyawarah kamu dalam berbagai urusan. Itu ya. Kita lanjut lagi.
Musa. Bab yang sekarang adalah bab ma yustahabu lil alim. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang berilmu? Idza su'ila, bila ditanya. Orang kalau berilmu kalau ditanya jawabnya gimana nih? Ayun nas a'lamu. Kalau ada orang nanya, siapa sih orang paling pinter gitu. Jadi kalau ada orang nanya kepada orang alim, siapa orang paling alim katanya sejagat. Fayakilu al-ilma ilallah, mestinya jawabannya ilmu yang paling banyak dimiliki hanya oleh Allah. Jadi bukan ngomongnya saya paling berilmu, nggak boleh gitu. Seperti apa ceritanya? Mari kita lihat. An Ubay bin Ka'b, hadis yang kedua ini dari Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi SAW, dari Nabi besar Muhammad SAW, qala, Nabi bersabda, qama Musa an-Nabi khatiban. Pernah Nabi Musa itu hidup lebih kurang 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu, jadi kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Nabi Musa lahir di Mesir, besar di Mesir, sampai jadi rasul di Mesir, diusir dari Mesir, pergi ke Syam, dari Syam pindah ke Madian, ke Syria, dari Syria kembali lagi ke Mesir lagi. Nabi Musa itu. Nabi Musa katanya khatiban fi Bani Israel, sedang berdiri pidato ngajar kalau bahasa kita di depan kaum Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel adalah anak cucu keturunan Israel. Siapa Israel? Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak dari istri Siti Sarah. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nah, Yakub itu disebut dalam bahasa Ibrani Israel, nama lain aliasnya. Jadi Yakub itu alias Israel. Anak cucu keturunan Yakub disebut Bani Israel. Jadi anak cucu keturunan Israel, anak cucu keturunan Nabi Yakub. Nah, umumnya orang Bani Israel itu kalau nggak Yahudi Nasrani, orang Israel. Fasu'ilah ayyun nas a'lam. Jadi Nabi Musa pernah ditanya, siapakah orang paling pintar sedunia oleh Bani Israel ini, oleh orang Bani Israel. Siapa sih orang paling pintar di dunia? Faqala, Nabi Musa jawab, ana a'lam, saya orang paling pintar. Gitu ngomongnya. Itu tahu. Ana a'lam, saya orang paling alim, gitu. Orang paling mengetahui, orang paling pintar sedunia. Fa'adaballahu alaihi, Allah mencela sikap Nabi Musa yang merasa pintar sendiri, ditegur oleh Allah. Cara negornya gimana? Ilm yarudda ilma ilaih. Mestinya Nabi Musa bilang yang paling alim Allah, gitu ya. Yang paling pintar, yang paling cerdas Allah, mestinya gitu. Fa'amallahu ilaih, Allah kemudian mewahyukan kepadanya. Wahyu itu bisa berbentuk bisikan, bisa berbentuk sesuatu yang disampaikan malaikat. An abdan, bahwa ada seorang hamba min ibadi, dari hamba-hamba Allah, bijamil bahrain, tinggal di antara pertemuan dua laut. Jadi laut ketemu dengan laut, pertemuan laut dengan laut, di sana ada orang lebih pintar, wa alam minka,
dia lebih pintar dari kamu, gitu katanya. Jadi dalam wahyunya Allah kepada Nabi Musa itu, dia lebih pintar dari kamu. Kalau Nabi Musa jawab, ya Rabbi, ya Tuhanku katanya, wa kaifa bi? Bagaimana caranya bisa ketemu orang itu? Kayak gitu. Bagaimana caranya bisa berjumpa dengan orang yang lebih pintar dari saya itu, kata Nabi Musa. Jadi Musa sudah merasa ditegur oleh Allah, sudah merasa sadar kalau dirinya tidak lebih pintar dibandingkan yang lain. Fakir adalah, maka diajarkan kepada Nabi Musa, ihmil hudan fi miktar, ambil hud itu ikan, masukkan ke dalam wadah. Dulu Bapak masih ingat kan? Orang kalau kalau nelayan itu kalau nangkap ikan sudah dimasukkan ke anduk gitu. Wadahnya gitu. Faidah kamu tahu bahwa sama, ikutin jalannya ikan itu kemana dia pergi gitu. Kalau suatu saat hilang, ikan itu hilang dari kamu, disitulah tempatnya kamu bertemu dengan orang lebih alim dari kamu. Bisa tahu kan? Bisa. Maka berangkatlah Nabi Musa waktu itu, wantolak bifatahu, dengan seorang pemuda yang menjadi asisten. Kalau zaman dulu santrinya lah, namanya Yusha bin Nun. Pernah ya? Pernah. Kita pernah ke ziarah ke kuburnya Yusha bin Nun, panjang 15 meter. 15 meter. Nabi Musa juga kita pernah. Iya. Begini Nabi Musa pertama Yusha bin Nun, gitu, didampingi Yusha bin Nun. Wahamalah hutan fi miktar, dibawalah katanya ikan di dalam wadahnya itu. Hatta kan ketika mereka sudah sampai berdua indah sohro, di suatu sohro, padang pasir yang luas. Waktu al-usahuma, keduanya nyandar, meletakkan kepalanya di bukit berbatu, jadi nyandar gini, deglek ya. Ketiduran, mungkin nggak? Mungkin. Kan jalan, gitu. Udah sampai di satu tempat di lapangan terbuka terhadap bukit-bukit itu. Keduanya nyandar terus tiduran. Wanarma katanya gitu. Bangsa dan fil minabi demikian. Ternyata ikan itu lompat dari tempatnya ke laut. Fattakhadha sabilahu fil bahri sawa. Dia kemudian masuk ke laut itu dan mencari jalannya sesuai dengan fitrahnya sebagai hewan. Maka Nabi Musa wafatahu ajaban. Ketika Nabi Musa pada waktu itu mendusir, ya. Apa mendusir? Melilit gitu. Gitu. Mereka terkagum-kagum. Fantolaqo baqiyata lailatihima wa yaumihima. Jalan lagi nih ketika mereka besok paginya falamma asbaha, besok paginya gitu, sudah jalan gitu. Besok paginya Nabi Musa bilang sama Yusuf bin Nun, adi rodana, bahwa kemarin itu katanya perbekalan kita termasuk hut yang itu ikan itu. Laqad lakina min safar hadha nasaba. Ternyata jalan kita jauh juga, perut jadi lapar nih kayak gitu. Terus walam yajid Musa masdan min nasab hatta jawaz makan ada di bumi lebih. Ternyata begitu dicari ikan itu sudah nggak ada gitu. Hut itu sudah nggak ada lagi di tempatnya gitu. Nabi Musa ingat kalau begitu di sini di tempat pertemuan dengan orang alim itu gitu. Bisa tak kan? Bisa, insyaallah. Al-Aika fatahu, fatahu, maka Nabi Musa berkata kepada Yusuf bin Nun, "Araita in awayna ila sakhrah." Kamu masih ingat nggak katanya ketika kita nyandar di sebuah tempat
Pak ini nasitul hud, saya lupa katanya. Ternyata kalau ada ikan yang barang-barang kita ternyata hilang gitu, nggak ada. Kalau Musa dzalika ma kunna nabghi, itulah tempat di mana memang diajarkan kepada saya, tempat kita bertemu dengan seorang yang adil. Fartada ala atharihi qasas falam hayat wa saqala rajulun musajjan bi thawbin. Nabi Musa kemudian nyari ya, di tempat itu ternyata ketemu seorang laki-laki dengan pakaian yang sederhana gitu, tapi menunjukkan sikap terhormat. Aw qala tasajja bi thawbin. Fasala Musa, ketika Nabi Musa ketemu dengan orang yang berpakaian sederhana itu, Nabi Musa mengucapkan salam. Ternyata orang itu Nabi Khidir. Pernah dengar? Nabi Khidir. Faqala al-Khadir, di sini bilang Khadir. Biasanya disebut Khadir atau Khidir. Faqala al-Khadir, wa anna bi'alaihi salam. Dari mana kamu? Dari negeri mana kamu? Faqala ana Musa. Nabi Musa bilang saya Musa. Faqala Musa Bani Israel. Kata Nabi Khidir, kamu Musa Bani Israel yang terkenal itu, kata gitu. Itu tahu kan? Kan sudah terkenal ya Musa itu. Musa Bani Israel. Qala na'am. Ya, kata Nabi Musa. Qala hal attabi'uka. Nabi Musa bilang kepada Nabi Khidir ini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bisakah, bolehkah saya mengikuti Tuhan, mengikuti Anda untuk bisa mendapatkan ilmu yang diberikan Allah kepada Anda gitu. Maksudnya dia mau belajar ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa melalui Nabi Khidir. Dengan cara apa? Ngikutin Nabi Khidir gitu. Bisa begitu ya? Terus qala, Nabi Khidir jawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu pasti nggak mampu sabar. Kamu pasti nggak bisa sabar. Ya. Nggak kuat. Ya. Ikut saya. Itu kata Nabi Khidir. Ya Musa, ini ala ilmu min ilmillah. Musa katanya, ilmu yang saya peroleh sepenuhnya dari Allah. Berdasarkan alasan ini, ilmu itu ada dua macam ya. Nah, kita sambil jalan ya. Hadis 102 ya. Isi hadisnya. Apa itu? Ada klasifikasi ilmu. Satu, ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang given, yang diberikan langsung oleh Allah. Jadi Allah langsung ngasih pada Nabi Khidir. Tokohnya Nabi Khidir. Nabi Khidir. Tapi ada juga ilmu kasbi. Kasbi itu achievement, ilmu hasil usaha. Ini tokohnya Nabi Musa. Kita termasuk yang ini nih, belajar. Datang masjid, belajar, datang ke kampus dan macam-macam itu belajar, baca buku, baca kitab gitu. Nah, terjadi ya proses transfer ilmu dari sini kemari gitu. Dari Nabi Khidir mau diajarkan kepada Musa gitu. Itu sebabkan Nabi Musa belajar kemari gitu. Saling take and give, saling memberi. Baik, kita lanjut.
Ini ala ilmin ilmillah allamani la ta'lamu anta. Saya mendapatkan ilmu dari Allah, kamu pasti nggak tahu, katanya gitu. Kamu pasti nggak tahu. Wa anta ala ilmin allamahullah la a'lamu. Kamu dapat ilmu yang hanya dari Allah, katanya, yang orang lain nggak tahu, katanya. Qala satajiduni insyaallah sabiran. Nabi Musa jawab, kamu akan dapat di saya sabar. Masih ingat nggak? Ketika dibilang kamu nggak akan mampu sabar mengikuti saya, Nabi Musa bilang satajiduni insyaallah sabiran. Engkau akan dapat di saya termasuk orang yang sabar. Jangan belum udah difonis nggak sabar aja, gitu maksudnya. Wala asilan ke amroh, katanya, saya tidak akan durhaka sama kamu, nggak akan menentang kamu, nggak akan bantah, gitu kata Nabi Musa nih. Saking kepengen dapat ilmunya itu, gitu. Yang penting dapat ilmu dulu, gitu. Fantalaqa, berangkat nih berdua nih, ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Tidak disebut Yusahnya lagi. Yusah bin Nun sudah tidak lagi diceritakan dalam hadis ini, tapi yang menjadi tokoh di sini adalah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang syari ala sakil bahar, keduanya jalan di pinggir laut, jalan gitu. Laisa lahum as-safinah, nggak ada perahu, nggak ada naik perahu, jalan pinggir gitu, jalan lama, nggak ada perahu, nggak ada perahu. Nggak lama setelah mereka jalan berdua di pinggir laut, famarrat bihim as-safinah, tiba-tiba datang sebuah perahu mendekat ke pantai itu. Fakallamu, katanya, ayat miluhuma, keduanya naik ke perahu itu. Bisa nggak bayangin? Nabi Musa, Nabi Khidir naik ke perahu itu. Famunifal khadar, orang kenal, orang seperahu itu tahu ini Nabi Khidir nih, gitu. Jadi Nabi Khidir memang dikenal juga, gitu. Orang pada tahu kalau Khidir. Fahamaluhuma bighairi naulin. Dibawalah Nabi Khidir ke atas perahu itu, katanya, ya, dengan sangat baik. Fajah uskurun fawaqa'a ala harfis safinah. Tiba-tiba ada seekor burung hinggap di tepi perahu. Ada burung uskur itu mencrok, ya, apa mencrok? Mencrok di pinggir perahu itu. Nah, terus itu uskur itu pandang rotan, si burung itu kemudian mematuk satu atau dua kali patukan, patuk-patuk ini ke air laut, aunak rotan fil bahri. Faqala al-Khidir, Nabi Khidir bilang, ya Musa, Musa, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, mana asal ilmi wa ilmu min ilmillah, tidak akan berkurang ilmu saya dan ilmu kamu dari ilmu Allah. Bisa nggak gitu? Tidak akan berkurang ilmu saya dan ilmu kamu dibandingkan ilmu Allah. Illa, kecuali, katanya, karena roti hadal uskur fil bahri, seperti berkurangnya air dipatok sama burung gitu di laut yang luas ini, kayak begitu, gitu. Maksudnya Nabi itu masih tahu ilmu kamu dengan ilmu saya gak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah. Ilmu Allah ini seluas, nggak terhingga. Ilmu kita paling cuma 1-2 patokan air dari uskur itu, burung itu, katanya gitu. Bisa gitu ya. Jadi Nabi Khidir mau menegur Nabi Musa, jangan sombong kalau punya ilmu, gitu. Jangan merasa hebat, gitu. Kamu dibanding Allah nggak ada apa-apanya. Fa'amad al-Qadir ila lawhin min alwahi safinah fanaza'ahu. Maka katanya Nabi Khidir ketika itu ila lawhin
min alwahi safina fanaza'u, ngebolongin ya, ngerusak pinggirnya perahu, badannya perahu dirusak sama Nabi Khidir gitu. Begitu dirusak sama Nabi Khidir, faqala Musa, Nabi Musa langsung komentar, qaumun hamaluna bi ghairi naulin. Kenapa katanya kamu rusak itu perahu begini bagus ini, kalau kamu rusak begini nanti orang bisa celaka nih gitu. Bisa kata. Jadi Nabi Musa itu orangnya responsif, begitu melihat langsung komentar gitu. Terus apa katanya? Amat tadi safinatihi faqarat tahabi tudrib ahlah. Kamu tahu nggak? Ini kalau kamu bolongin begini bisa-bisanya orang perahu ini tenggelam semua nih. Padahal Nabi Khidir diomelin sama Nabi Musa. Apa jawabnya Nabi Khidir? Qala, katanya, alam aqul, tuh kan katanya, bukankah sudah saya katakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak sabaran ikut saya. Bisa tahu nggak? Kalau nggak sabaran, baru melihat begitu langsung mentak. Mesti bikin dulu dong, gitu. Kenapa dia bolongin itu? Ada apa nih? Apa? Mesti ditanya, kenapa kamu bolongin itu? Mesti gitu. Kamu kan sudah saya kasih tahu, nggak sabaran. Apa jawaban Musa? Qala la tu'akhidni bil manasib. Jangan kamu hukum saya tadi lupa, keterpaksaan ngomong. Bisa tahu ya? Keterpaksaan, artinya nggak sengaja. Nah, fakana min Musa nisyanan, fantalaqa fa idza ghulaman yal'abu ma'al ghilman. Sudah turun dari perahu, ya, jalan lagi ini berdua. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu seorang anak, gulam, anak kecil, yal'ab ma'al ghilman, sedang main-main bersama anak-anak yang lain. Biasa anak kecil main sama teman-temannya. Fa'akhadha al-Khidir bi ra'sin min a'lahu faqtala ra'sahu bi yadihi. Oleh Nabi Khidir, anak yang satu itu diambil, kepalanya dipukul, meninggal. Bisa tahu? Bisa. Faqala Musa, Nabi Musa nyautin, Aqatta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Kenapa kamu bunuh anak ada dosanya, anak kecil kayak begini? Bisa tahu ya? Kenapa anak ada dosanya masih kecil begini kamu bunuh? Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Apa jawabnya Nabi Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah saya katakan kamu nggak sabaran ikut saya udah 2 kali nih gitu. Fantalaqa, jalan lagi gitu. Hatta kita atai ahla qaryatin, sampai keduanya itu ke suatu kampung, katanya istat amanah ahlaha fa'abau yudhiruha. Ketika sampai di sana, orang kampung itu nggak mau ngasih makanan, nggak ngasih hidangan, nggak ngasih sajian. Wawajada fiha jidaran, keduanya menemukan ada sebuah jidar itu kayak bangunan sudah mau runtuh. Yuridu an yanqadha faqama, bangunan itu kemudian oleh Nabi Khidir dibetulin, dibangun lagi, jadi berdiri lagi seperti sebuah saung ya, seperti sebuah gubuk. Qala Khidir bi'anihi faqamahu. Faqala lahu Musa, Nabi Musa jawab, law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kalau kamu mau, katanya, kalau kamu suka, sebetulnya kamu bisa dapat gaji di daerah orang sini karena ngebangunin ngebetulin gubuk yang sudah roboh gitu. Apa kata Nabi Musa? Ada firaqu baini wa baini, katanya. Inilah saatnya kamu dengan saya berpisah. Bisa tahu ya? Bisa. Sebetulnya udah tahu ya, kan ada di surat Kahfi ceritanya. Kalau Nabi SAW, Nabi Muhammad memberi komentar, ya Allah Musa, Allah memberi rahmat kepada Nabi Musa, katanya, lawadidna law sabar
yuqassa alaina min amrihima. Seandainya dia bersabar aja, dia akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi kalau sederhana, Nabi Musa itu tipe orang yang menguasai ilmu itu. Ilmu lahiriah. Nabi Khidir tipe orang yang menguasai ilmu batiniah. Di mana ilmu batiniahnya Nabi Khidir itu? Nabi Khidir melakukan itu dengan cara berpikir yang jauh ke depan. Di surat Kahfi sudah dikasih tahu, ya. Kenapa Nabi Khidir itu merusak perahu? Ya, merusak perahu. Kenapa? Karena di situ di kawasan itu ada perompak yang kalau melihat ada perahu bagus, baik, limis, mulus, pasti dirampas, pemiliknya dibunuh. Padahal pemilik dari perahu itu anak yatim, orang tak punya. Di si perompak itu kalau melihat perahu itu ada cacatnya, meskipun cuma sedikit nggak jadi dirampas. Jadi tujuan apa? Menyelamatkan milik orang tidak berpunya itu dengan cara membuat orang itu cacat. Jadi kelihatannya secara lahiriah kayaknya merusak Nabi Khidir, padahal menyelamatkan. Yang kedua nih, kenapa anak kecil itu masih kecil nggak punya dosa oleh dibunuh? Di surat Kafir katakan, diceritakan oleh Nabi Khidir, anak kecil itu nanti gedenya menjadi penjahat besar. Penjahat besar. Bapaknya orang soleh, bisa jadi nanti dia akan merusak, menjadikan bapaknya, keluarganya dan masyarakat menjadi kufur semua gara-gara dia. Oleh karena itu daripada nanti suatu saat dia akan besar menjadi problem di masyarakat, sekarang aja dibinasakan supaya bapaknya, ibunya, keluarganya, tetangganya, masyarakat di situ aman. Itu terkenal. Ini keunggulan Nabi Khidir. Dia bisa tahu secara esoterisme. Kalau bahasa lain esoterisme. Kalau ini eksoterisme. Ekso itu luar. Kalau ini ekso itu bagian dalam. Terus kenapa itu yang sudah roboh? Ya, bangunan yang sudah roboh dibangun lagi oleh Nabi Khidir, ditutulin lagi menjadi bagus lagi. Gitu. Kata Nabi Khidir, itu di bawah saung itu, di bawah gubuk itu ada harta anak yatim, gitu. Kalau tidak diselamatkan nanti akan diambil oleh orang banyak, gitu. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pikirannya jauh ke depan, jadi menyelamatkan di Nabi Khidir itu. Gitu. Jadi bedanya dengan Nabi Musa melihat lahiriah, Nabi Khidir melihat batiniahnya, sesuatu yang tidak nampak secara lahiriah. Tetap lihat. Nah, kita nanti akan mengenal ada orang yang pengetahuannya semata-mata yang bersifat fisikal, yang nyata, yang bersifat bendawi. Tapi ada orang yang punya pengetahuan metafisikal, yang non
material. Orang macam Nabi Khidir dalam perspektif tasawuf itu termasuk orang yang mukasyafah. Mukasyafah bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Pertanyaannya, ada nggak orang setara Nabi Khidir di zaman yang lain? Jawabnya ada. Gitu. Yang dalam bahasa tasawuf mukasyafah, Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Masih ingat ya? Nabi Yakub ini matanya buta, gitu. Diuji orang dengan mata buta, nggak bisa melihat. Tapi meskipun Nabi Yakub matanya buta, nggak bisa melihat, dia bisa tahu kalau anaknya Nabi Yusuf ini di Kanan itu Palestina, ini di Mesir. Nabi Yakub bisa tahu kalau Nabi Yusuf di Mesir dalam keadaan gawat, gitu. Ketika seorang wanita cantik masuk ke kamarnya, wanita cantik itu adalah istri majikannya, gitu. Kata wanita itu, "Waqalat haita, berbuatlah semaumu pada aku." Nah, Nabi Yakub melihat nih, pada jarak antara Kanan dengan Mesir itu 1000 km. Tempuh dalam waktu bisa 2 hari kalau naik daratnya 1000 km. Nabi Yakub bisa lihat kalau anaknya dalam keadaan gawat itu. Dalam tafsir Jalalain yang biasa kita baca itu, Nabi Yakub dari jarak jauh mendorong anaknya itu, gitu. Sehingga dada Nabi Yusuf itu digedor oleh Nabi Yakub. Syahwat yang ada di dalam diri Nabi Yusuf itu keluar melalui Anabil. Anabil itu jadi jemarinya. Sehingga Nabi Yusuf kemudian hampir saja, gitu, bisa terpengaruh oleh si wanita cantik itu. Nabi Yusuf kemudian lari keluar, ya, menghindari wanita itu dan sampai di depan pintu. Ketika itu konangan, ketahuan sama suaminya pulang, suami si wanita. Saya cuma bilang bahwa orang sekaliber Nabi Khidir juga sudah ada pada zaman dulu, cuma bentuknya beda. Kalau Nabi Khidir bisa melihat, dan ini cara pandang jarak jauh. Jarak jauh bukan jarak meteran, kilometeran, tapi jarak masa. Ini masa nih. Karena itu anak kecil tuh yang dibunuh sama Nabi Khidir itu di masa depan, gitu. Bedanya dengan Nabi Yakub ini. Di masa depan dia berpotensi akan menjadi penjahat besar dan akan merusak masyarakat bahkan orang tuanya. Kalau Nabi Yakub pada saat itu, gitu. Itu bedanya. Sama-sama bisa melihat jarak jauh, tapi yang ini di zaman yang akan datang, kalau itu di zaman saat itu. Pertanyaannya, mungkin nggak ilmu-ilmu ini bisa dipelajari? Mungkin nggak kita bisa dapat ilmu dari dunia? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama katakan namanya ilmu laduni, yang ilmu given, diberi oleh Allah, gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat ilmu laduni yang Nabi Khidir. Katanya orang kayak kita gini, kayaknya sih yang bagus ilmu ini aja dikasih. Bisa aja datang aja ke Al-Kausar. Jangan apa aja gitu ya. Aduh, tafakur aja gitu, mana ilmu turun nggak gitu. Sampai pagi nggak datang lagi, besok gitu lagi, lama. Nggak usah. Kalau kita mungkin bukan, maaf ya, bukan merendahkan. Saya juga dari bernabi, jadi katanya kita masuk sini aja. Nah, ciri dari orang yang punya sifat ini, dia punya sifat kritis dia. Nabi Musa sebetulnya kritis tuh. Kenapa
kamu rusak. Kamu tahu nggak katanya? Kalau kamu rusak ini pahu ini, bisa-bisa tenggelam orang segini banyak gitu. Jadi dia yang digunakan ini logika. Gitu. Kalau ini yang digunakan adalah hati, gitu. Kalbu. Bisa gitu ya? Itu sebabnya Nabi Musa itu cerdas secara intelektual, IQ-nya bagus. Tapi kalau di Hidir ini cerdas secara spiritual quotient, juga emotional quotient. Emosional jadi cerdas secara emosional. Gitu. Kalau yang IQ-nya tinggi biasanya kritis, dia nanya lagi gitu. Kayak para filsafat, ahli filsafat ini sini karena yang dikembangkan ini. Kalau para sufi atau para nabi-nabi yang menonjol ini, gitu. Meskipun ini juga pintar, tidak berarti bodoh ya. Mereka juga pintar, IQ-nya bagus. Cuman ini kuat. Gitu. Kenapa ini kuat? Karena ini langsung dari Allah nih. Gitu. Kayak gitu Pak. Nah di hadis 102. Ya. Anda mau nanya? Kalau nggak ada, baru tahu ya. Ini kan surat Kahfi nih. Jadi kalau Bapak mau mendalami ini, hidup mendalami ini, bandingannya hadis 102 ini dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 65. Tadi mulai ayat 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nah, itu sudah mulai. Kalau setelah 65 kata itu sudah cerita lain lagi, ya. Sudah cerita Zulkarnain, skandal Zulkarnain. Ada yang masih bingung? Jadi ngajarin kepada kita kalau punya ilmu nggak boleh sombong, dan ya sepintar-pintar manusia dia mesti mengakui kalau ada yang maha pintar. Yang maha pintar Allah. Itu sebabnya orang makin berilmu dia makin merunduk dia. Makin berilmu makin dia rendah hati. Meski begitu, menuntut ilmu tetap penting. Mana buktinya? Nabi Musa mesti jalan ke dalam jarak yang begitu jauh, berpuluh-puluh kilometer untuk ketemu Nabi Khidir. Gitu. Dulu nggak pakai GPS ya, pakai boot gitu, pakai ikan, gitu, jalan gitu. Baik, kalau nggak ada, satu lagi hadis bacaan akan. Wa anna lillahi tasala faqala anna Musa faqala Musa qala diterusin aja Bu. Tadi sudah saya terangin. Udah saya jelasin semua. Jadi hadis 102 itu selesai gitu. Sekarang 103 nya. Jadi 3 hadis lah. Iya. Rabbuna sa'ala wa tu'ibuna jalisa. An Musa radhiyallahu anhu qala ta'ala
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma nasibu ma al-qalu fi sabilillah karena katanya yakni qatilu wa yuqatilu amiyata faqala maqala litakuna kalimatullah iya al-qulu ya wa fi sabilillah azza wa jalla. Ya, sekarang kita pindah bab man sa'ala, tentang orang yang bertanya. Wa qaim, yang bertanya itu sambil berdiri. Aliman jalisa, sementara yang ditanya dulu. Jadi yang bertanya berdiri, yang ditanya dulu. Gimana nih keterangannya? An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, namanya Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang terkenal senior dan akhlaknya bagus, gitu. Orangnya bijaksana. Qala, kata Abu Musa, ya Abu ila Nabi, pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi. Faqala, si laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah. Bapak lihat cara nanyanya gitu ya. Ya Rasulullah gitu. Ya, kalau yang lain ya Nabi Allah, ya Habib Allah gitu. Wahai Nabinya Allah, wahai kesayangan Allah, kekasihnya Allah. Mal kita fi sabilillah. Apakah perang di jalan Allah itu? Maksudnya kayak apa sih perang fi sabilillah? Gitu kata orang. Seperti apa sih perang fi sabilillah? Fa inna ahadana, karena sesungguhnya di antara kami katanya ada yang yuqatilu ghadaban, berperang karena marah. Karena marah, tersinggung marah. Malah karena daerahnya diambil. Zaman dulu tuh kalau terjadi peperangan antar suku biasanya karena daerah yang dikuasai oleh suku lain. Biasanya yang dikuasai itu misalnya daerah-daerah strategis, ada oase, ada sumber air gitu. Kalau itu dikuasai, yang memiliki kekuasaan itu terang nggak terima. Yuqatilu ghadaban, ya. Mereka katanya berperang karena marah. Wa yuqatilu hamiyah, ada juga yang berperang karena menjaga, membela kehormatan, membela kehormatan dirinya. Faqala, siapa nih di antara mereka ya Rasulullah yang fisabilillah? Kata si orang nanya nih. Tapi jawab, man qatal litakuna kalimatullah yaqulnya fa huwa fi sabilillah. Siapa orang katanya yang ketika berperang motifnya untuk meninggikan kalimat Allah, katanya dialah jihad atau perang fi sabilillah. Jadi hadis ke-103 ini ingin memberikan pesan pentingnya motif. Hadis 103 isinya hadis pentingnya niat atau motif dalam setiap amal. Motifnya mesti. Kasusnya adalah ada orang perang karena marah. Ada orang karena perang karena membela kehormatan. Bapak lihat tadi, si penanya itu melihatnya dari sudut lahiriah. Ini perang karena yang satu marah, yang satu
dia dimarahin, didolimin. Jadi lihat lahiriahnya. Yang ini karena membela kehormatannya, menjaga nama baik kabilah sukunya. Bapak lihat pendekatan eksoteris. Nabi jawabnya apa? Kata Rasulullah, jawaban Rasulullah, Nabi melihatnya dari sudut ini gitu. Siapa saja perang bila motif utamanya adalah untuk meninggikan agama Allah, inilah kalimatillah, meninggikan. Jadi Islam menjadi tinggi, terhormat, mulia, dihargai orang, dihormati orang. Kalau niatnya itu, maka itulah fisabilillah. Fisabilillah. Jadi ada unsur meninggikan nggak? Kayak bapak nih ibu, kita kalau usah perang dengan dalam bentuk kekerasan, dengan senjata, kita mensyiarkan masjid Al-Kautsar juga meninggikan kalimat Allah. Tidak mesti pakai senjata, meramaikan masjid, membangunkan masjid supaya masjid jadi ramai, itu juga termasuk fisabilillah. Jadi bapak lihat, Nabi Muhammad melihatnya dari aspek esoterisme. Sementara si penanya melihatnya dari lahiriahnya, eksoterisme. Dia marah nih karena dia perang ya. Dia menjaga gengsinya karena dia perang. Dia jaga kehormatan maka dia perang. Nabi bilang, Allah nggak lihat ini, tapi lihat motifnya apa. Kalau dari motifnya itu mau meninggikan kalimat Allah atau Allah, hadiahlah fisabilillah. Jadi kembali lagi dari dua pendekatan yang eksoteris dan esoteris, ternyata yang unggul yang ini. Dan kalau itu dikaitkan dengan hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat, lebih pas lagi. Sampai situ ngajinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Gak apa-apa 3 hadis yang penting paham ya. Insyaallah. Sampai hadis ke-103. Tolong kita lain ya. Nanti setelah ini kita lanjut 104 insyaallah. Kenapa ngaji cuma 2-3 hadis gitu? Kata orang, ya orang belajar ilmu kayak orang makan. Biar laparnya kayak apa? Itu nasi sepiring gak bakal mungkin blok aja. Terus sesuatu lama-lama habis juga sepiring. Dikit-dikit insyaallah. Dan jangan ragu bahwa ilmu itu pasti nyantel ya, apa nyantel? Pasti dan melekat gitu. Ini Ibnu Hajar yang mensyarahkan kitab ini, dia disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hajar itu batu, Ibnu anak, jadi anak batu. Dia belajar hadis 10 tahun, nggak ngerti-ngerti. Kata dia, saya belajar 10 tahun nggak ngerti hadis sama sekali, bingung saya. Saya nggak ngerti sama sekali katanya. Hampir putus asa dia. Dia lagi duduk begitu, dia lihat di depannya ada batu kejatuhan air. Tes, dia liatin gitu. Oh, lama-lama batu itu kok mulai berubah ya. Besok datang lagi di situ, dia lihat lagi. Oh, sudah mulai Melengkung, cekung gitu. Besok datang lagi, udah bolong batunya. Kata dia, kalau batu yang kerasanya bisa dikalahkan oleh air, apalagi saya, kalau gitu saya juga bisa. Dia belajar lagi hadis sampai bisa bikin ini di kitab ini sampai puluhan jilid untuk menjelaskan buku ini, buku Bukhari ini. Jadi kalau kitab Bukhari yang ditulis oleh Imam Az-Zubairi ini ringkasan. Jadi dia ringkasannya. Bab 1, bab 2, kitabnya kitab ilmu, kitab wudu, kitab sholat.
banyak. Kalau ini menjelaskan, misalnya kayak tadi tuh sahabat yang tadi pertama tadi Jarir itu, dia masuk Islam setelah haji wada. Gitu. Hadisnya tentang Nabi waktu haji wada, berarti pada waktu dia menceritakan ini, waktu haji wada dia belum Islam. Nah, dari mana kita tahu? Ini yang kita tahu. Gitu. Dia punya sejarah tiap-tiap orang yang terlibat dalam hadis itu, sehingga dia bisa menceritakan. Itu bedanya kalau kita belajar dari sini dengan dari sini. Gitu Pak. Gimana? Cukup dulu? Cukup dulu ya. Mudah-mudahan ya. Berdoa pada Allah seluruh keluarga besar Al-Kautsar dan keluarga besar Bilal kedua sehat. Amin. Jangan kena wabah. Amin. Dan mudah-mudahan kita dilindungi Allah, dipelihara oleh Allah. Amin. Sambil terus ikhtiar maksimal supaya kita tidak terkena wabah. Amin. Samping menggunakan pendekatan yang lahiriah seperti prokes dan lain-lain. Jadi kalau boleh yang tidak lahiriah, saran saya, ibu bapak kalau sempat dari maghrib sampai isya sholat awabin. Maghrib sampai isya, setelah maghrib zikir, doa, munajat, sholat ba'diyah, habis ba'diyah bikin awabin. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 sampai isya. Berkah salam, bacanya kuliah 10 boleh, atau 10 saja boleh. Tiap rakaat 10 aja boleh. Apa tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat 3 rakaat 10 semua. Nggak ada sholat 10 semua dibaca. Kok bisa? Kenapa? Saya cinta sama Allah. Setiap saya baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, saya bayangin betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah, betapa mulianya Allah. Jadi nggak terasa 300 rakaat. Ya kita sih kadang kayak Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Ya habis maghrib 2 rakaat, ya, atau paling enggak 6 rakaat, 2 dan 3. Doa minta sama Allah, kata Nabi siapa orang sholat awabin, Allah jaga dirinya, keluarganya, dan lingkungan yang 40 rumah dari penyakit min afat dunia wal akhirat, penyakit dunia dan akhirat. Itu ngajinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an. Amin. Wa bi kalamikal qadim. Amin. Wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin. Amin. Wa bi haqqil Qur'an. Amin. Allimna al-Qur'an. Amin. Wa faqihna fid din. Amin. Wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Amin. wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an Amin. wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran Amin. wal afwa inda al-hisab wa najatan minan nar. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah Amin. wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang mohon terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi